Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Ramadan, NIM 31219231. Saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen proyek untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah riset operasi. Kaidah dasar jaringan kerja. Kegiatan-kegiatan yang merupakan komponen proyek dan hubungan ketergantungan antara satu dengan yang lain disajikan dengan menggunakan tanda-tanda. Kegiatan atau activity. Analisis jaringan kerja memecah lingkup proyek menjadi kegiatan-kegiatan yang merupakan komponennya. Peristiwa atau kejadian, atau biasa disebut dengan event, dan milestone adalah suatu titik waktu di mana semua kegiatan-kegiatan sebelumnya atau predecessor sudah selesai dan kegiatan sesudah itu successor dapat dimulai. Peristiwa pertama dalam jadwal proyek adalah titik awal proyek dan peristiwa akhir adalah titik di mana proyek selesai. Node I dan node J. Node yang berada di ekor anak panah adalah node I, sedangkan yang di kepala adalah node J. Tetapi node J akan menjadi node I. Kaidah jaringan kerja. Node I dan node J. Node yang berada di ekor anak panah adalah node I, sedangkan yang di kepala adalah node J. Tetapi node J akan menjadi node I untuk kegiatan berikutnya, kecuali kegiatan awal. Maka sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan terdahulu atau yang mendahuluinya harus sudah selesai. Ini merupakan aturan dasar jaringan kerja metode CPM dan PERT. Dummy adalah anak panah yang hanya menjelaskan hubungan ketergantungan antara dua kegiatan, tidak memerlukan sumber daya dan tidak membutuhkan waktu. Penyajian grafis jaringan kerja yang tidak membutuhkan skala. Metode analisis jaringan kerja. Usaha-usaha ditekankan untuk mencari metode yang dapat meminimalkan biaya. Hubungannya dengan waktu penyelesaian suatu kegiatan. Sistem dengan metode jalur kritis atau critical path method atau biasa disebut dengan CPM. Sistem dengan teknik evaluasi dan review proyek. Project evaluation dan review teknik PERT. Metode precedent diagram. Metode PDM menghasilkan jaringan kerja yang relatif sederhana, terutama untuk kegiatan yang perlu dipecah-pecah menjadi subkegiatan. Dua macam jaringan kerja. Yang pertama ada kegiatan pada anak panah atau activity on a row atau biasa disebut AOA. Di sini kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa. Ekor anak panah merupakan awal dan ujungnya sebagai akhir kegiatan. Nama dan kurun waktu kegiatan berturut-turut ditulis di atas dan di bawah anak panah seperti terlihat pada gambar ini ya. Peristiwa terdahulu I, node I, garis panahnya kegiatan dan peristiwa berikutnya node J. 2. Kegiatan ditulis di dalam kotak atau lingkaran yang disebut activity on node atau AON. Anak panah hanya menjelaskan hubungan ketergantungan di antara kegiatan-kegiatan, seperti terlihat pada gambar kegiatan A dengan garis kegiatan B. Nah, di sini jelas ada hubungan peristiwa dan kegiatan pada AOA. Peristiwa terdahulu itu selalu disimbolkan dengan node I. Garis kegiatan node J. Hubungan antara kegiatan pada AOM, kegiatan garis kegiatan B. Kegiatan B mulai setelah A, lalu selesai di kegiatan B. Kegiatan B dan C dapat dimulai setelah A. Artinya, kegiatan A didahului sebelum ada kegiatan B dan C. Maka seperti ini. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kedua kegiatan A dan B selesai. Untuk melanjutkan kegiatan C dan D, harus diselesaikan dulu kegiatan A dan B. Menggambar jaringan kerja. Lukisan anak panah dengan garis penuh dan kiri ke kanan, dan garis putus untuk dummy.
Dalam menggambarkan anak panah, usahakan adanya bagian yang mendatar untuk tempat keterangan kegiatan dan kurun waktu. Keterangan kegiatan ditulis di atas anak panah, sedangkan kurun waktu di bawahnya, sehingga sejauh mungkin garis yang saling menyilang, kecuali untuk hal khusus. Panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Peristiwa atau kejadian dilukiskan sebagai lingkaran dengan nomor yang bersangkutan jika mungkin berada di dalamnya. Nomor peristiwa sebelah kanan lebih besar dari sebelah kiri. Di sini dijelaskan ada contoh jaringan kerja. Untuk kegiatan pertama, ada spesifikasi dan desain. Maka kegiatan ini, sebelum adanya kegiatan material fondasi, merekrut operator, dan fabrikasi genset, maka harus diselesaikan dulu kegiatan spesifikasi dan desain. Nah, selanjutnya kegiatan verifikasi genset bisa dilakukan di kegiatan 6 dahulu. Terus masuk ke melatih operator, membuat fondasi yang harus dilakukan kegiatan terdahulunya seperti di gambar ini. Maka kegiatan selanjutnya bisa dilaksanakan memasang startup setelah kegiatan terdahulunya bisa dilakukan. Menyusun urutan kegiatan, ada ketergantungan alamiah. Ketergantungan disebabkan oleh sifat kegiatan itu sendiri. Misalnya, kegiatan menaikkan atap belum dapat dilakukan sebelum pekerjaan mendirikan tiang penyangga diselesaikan. Ketergantungan disebut ketergantungan alamiah karena meskipun tersedia cukup tenaga atau sumber daya yang lain, tetapi bila tiang belum siap menyangga atap, maka menaikkan atap belum dapat dimulai. Ada ketergantungan sumber daya. Sebagai contoh, pekerjaan membuat fondasi tidak dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan pekerjaan fabrikasi tiang atau kerangka atap. Karena kurangnya tenaga kerja sehingga harus dilakukan secara berurutan atau seri. Ketergantungan tersebut disebabkan oleh terbatasnya dana atau sumber daya. Nah, berikut materi yang sudah saya jelaskan mengenai jaringan kerja. Terima kasih.